Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman yang kami banggakan dan yang kami hormati Bapak Bayu Bisono selaku dosen pengampu pada mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi. Dan perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil laporan kami yang bertajuk Perancangan Sistem Manajemen Parkir Otomatis atau disingkat Parkit. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rasya Al-Fajri dengan NIM 251050012. Saya Raka Zui Noval dengan NIM 2510501051. Nama saya Fesya Azalia dengan NIM 2510501063. Saya Marsha Indriani dengan NIM 2510501049. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari perancangan sistem manajemen parkir otomatis. Pada status tugas yang kami gunakan, proses pengelolaan parkir masih dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan kendaraan, perhitungan tarif parkir, hingga pembuatan laporan masih dikerjakan oleh petugas. Cara seperti ini sangat rentan terjadi adanya kesalahan, seperti kemungkinan terjadi kesalahan pencatatan atau perhitungan, hingga laporan yang masih kurang efisien. Oleh karena itu, kami mengusulkan sebuah sistem manajemen parkir otomatis yang memanfaatkan sensor kendaraan, tiket parkir otomatis, dan database terpusat agar proses pencatatan, perhitungan tarif, serta pelaporan dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan efisien. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan dari perancangan sistem. Rumusan masalah pada proyek ini berfokus pada beberapa hal, yaitu mengidentifikasi permasalahan pada sistem parkir yang berjalan saat ini, merancang proses sistem yang diusulkan, menentukan data yang dibutuhkan, merancang fitur serta interaksi sistem, dan membuat rancangan tampilan atau prototipe yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sedangkan tujuan dari proyek ini adalah untuk menganalisis permasalahan pada sistem parkir, kemudian membuat rancangan sistem menggunakan beberapa diagram, seperti DFD, ERL, RD, dan UML. Selain itu, kami juga membuat prototipe sebagai gambaran tampilan sistem yang nantinya dapat dijadikan acuan pada tahap implementasi. Pada slide ini ditampilkan alur pekerjaan proyek dari mulai hingga selesai. Pertama, proses dimulai dengan menentukan studi kasus, yaitu sistem manajemen informasi parkir. Setelah itu, kami mengidentifikasi permasalahan yang ada, lalu menganalisis penyebabnya menggunakan fishbone diagram. Setelah masalah selesai dianalisis, kami membuat DFD untuk menggambarkan aliran data. Kemudian RD untuk merancang struktur database. Setelah itu, kita menggunakan kamus data sebagai penjelasan dari setiap data yang kami gunakan. Tahap berikutnya yaitu membuat berbagai diagram UML, yaitu pertama use case diagram, lalu dilanjutkan dengan pembuatan class diagram, setelah itu state diagram, sequence diagram, lalu yang terakhir activity diagram untuk menggambarkan kebutuhan serta proses kerja sistem. Setelah rancangannya selesai, kami buat UI atau prototipe sebagai gambaran untuk tampilan suatu aplikasinya. Lalu seluruh rancangan akan divalidasi agar saling sesuai. Dilanjutkan lalu menyusun laporan, lalu untuk tahap terakhir adalah presentasi final hasil proyeknya. Selanjutnya, mari kita bedah akar permasalahan yang terjadi pada sistem parkir saat ini melalui fishbone diagram yang ada di layar. Kalau kita lihat, masalah utamanya berpusat pada proses manajemen yang masih berjalan secara manual. Hal ini memicu rantai penyebab dari berbagai faktor. Dari sisi manusia atau people, petugas di lapangan seringkali mengalami kelelahan yang berujung pada kurang telitinya perhitungan tarif. Diperparah lagi dari sisi metode dan teknologi serta manajemen, karena pencatatan kendaraan dan pembuatan laporan keuangan masih ditulis manual di atas kertas, serta belum adanya sistem digital yang bisa menghitung tarif secara otomatis.
Dampak dari kondisi manual ini sangat terasa, mulai dari terjadinya antrean panjang kendaraan yang tidak efisien, hingga tingginya risiko kebocoran pendapatan akibat kesalahan manusia. Oleh karena itu, kebutuhan solusi yang paling mendesak bagi kita saat ini adalah membangun sebuah sistem manajemen parkir berbasis digital yang mampu mengotomatisasi seluruh proses tersebut, agar semuanya berjalan lebih efektif dan terstruktur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data flow diagram atau DFD dimulai dari level 0 terlebih dahulu, dan pada DFD level 0 ini terdapat 3 aktor, yaitu pengendara, manajer parkir, dan petugas parkir. Pada aktor pengendara dapat melakukan input berupa data kendaraan ke dalam sistem dan juga pembayaran ke dalam sistem. Dan nantinya sistem akan mengeluarkan output berupa bukti pembayaran dan tiket parkir. Selanjutnya, pada petugas parkir dapat menginput data parkir yang nantinya sistem tersebut akan mengeluarkan output berupa data kendaraan yang dimasukkan oleh pengendara tadi dan juga status parkir. Dan pada manajer parkir dapat menerima output dari sistem manajemen atau parkir otomatis berupa laporan kendaraan parkir dan laporan pembayaran. Selanjutnya, pada DFD level 1, sistem dipecah menjadi beberapa bagian, yaitu sistem kelola kendara, sistem kelola pembayaran, dan sistem kelola laporan. Nah, pada sistem kelola kendaraan, pengendara itu dapat menginput data kendaraan seperti DFD level 0 tadi, yang nantinya data kendaraan tersebut akan dimasukkan ke database kendaraan, dan database kendaraan tersebut akan mengirim lagi database tersebut ke sistem, dan sistem tersebut akan menginputnya ke dalam database parkir. Selanjutnya, pada petugas parkir dapat menginput data parkir, dan data parkir tersebut akan dimasukkan ke dalam database parkir, dan sistem akan mengeluarkan output berupa data kendaraan dan status parkir. Selanjutnya, pada sistem kelola pembayaran, pengendara dapat melakukan pembayaran yang nantinya pembayaran tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem, dan sistem tersebut akan memasukkannya ke dalam database pembayaran. Database pembayaran akan menginput lagi sistemnya, database-nya ke dalam sistem database kelola pembayaran, dan nantinya database tersebut akan diolah dan dikeluarkan output menjadi bukti pembayaran dan tiket parkir. Dan bukti pembayaran dan tiket parkir tersebut akan juga dijadikan sebagai database bukti pembayaran dan juga database tiket parkir. Selanjutnya, pada sistem kelola laporan, manajer parkir dapat menerima output berupa laporan kendaraan parkir dan laporan pembayaran. Nah, output laporan kendaraan parkir dan laporan pembayaran ini itu berasal dari database bukti pembayaran yang sudah diinputkan tadi pada sistem kelola pembayaran, dan juga database parkir yang sudah diinputkan tadi ke dalam dari database dari sistem kelola kendaraan. Selanjutnya, pada DFD level 2, di sini dipecah lagi menjadi beberapa bagian. Kita mulai dari sistem kelola kendaraan yang dipecah menjadi catat data kendaraan dan catat data parkir. Nah, pengendara dapat masukkan input berupa data kendaraan. Nah, nantinya data kendaraan tersebut akan dimasukkan ke dalam database kendaraan, dan database kendaraan tersebut akan dimasukkan lagi ke dalam sistem catat data parkir. Catat data parkir akan mengoutput berupa data kendaraan, status parkir kepada petugas parkir, dan juga masukkan datanya itu ke dalam database parkir. Dan selanjutnya, petugas parkir juga dapat menginput data parkir. Selanjutnya, pada sistem kelola pembayaran dipecah menjadi dua bagian, yaitu catat pembayaran dan catat bukti pembayaran. Pengendara itu dapat menginput pembayaran, lalu pembayaran tersebut akan dijadikan database pembayaran, dan pembayaran tersebut akan menginput lagi ke catat pembayaran dan akan dijadikan suatu tiket parkir. Dan database pembayaran juga akan menginput ulang sistem ke dalam sistem catat bukti pembayaran, dan sistem catat bukti pembayaran akan mengeluarkan output berupa bukti pembayaran dan database bukti pembayaran. Dan pada sistem kelola laporan dipecah menjadi dua, yaitu buat laporan kendaraan parkir dan buat laporan kendaraan pembayaran. Dan dari sistem database parkir yang sudah kita masukkan tadi di awal,
Sistem database parkir akan mengirim data ke dalam sistem buat laporan kendaraan parkir yang nantinya akan menghasilkan output berupa laporan kendaraan parkir. Begitu juga dengan database bukti pembayaran yang akan dimasukkan ke dalam sistem buat laporan pembayaran dan jadikan output laporan pembayaran untuk manajer parkir. Bergerak dari analisis masalah tadi, solusi tersebut juga kami tuangkan ke dalam rancangan basis data melalui ERD. Di sini, kami memetakan beberapa entitas utama yang saling terintegrasi, seperti pengendara, sensor deteksi, mesin tiket, tiket parkir, pembayaran, hingga user internal. Setiap entitas ini dibekali dengan atribut penting berupa primary key dan foreign key yang unik, seperti ID pengendara, nomor tiket, dan ID pembayaran, serta bisa kita lihat yang lainnya di gambar. Hal itu untuk memastikan tidak ada data yang tumpang tindih. Jika kita perhatikan alur relasi antar entitasnya, sistem ini dirancang dengan hubungan yang logis. Misalnya, satu pengendara bisa memiliki banyak riwayat tiket parkir, namun setiap satu tiket hanya berpasangan dengan satu transaksi pembayaran. Hubungan ERD ini dengan kebutuhan data sistem sangatlah erat. Struktur inilah yang menjamin data fisik dari sensor saat kendaraan masuk dapat langsung tersinkronisasi ke database pusat, sehingga sistem bisa langsung mengkalkulasi tarif secara otomatis saat kendaraan akan keluar. Ini memotong semua birokrasi manual yang kita keluhkan di awal tadi. Selanjutnya, kamus data ini menggambarkan aliran informasi pada sistem informasi parkir. Data dimulai dari identitas pengendara, kendaraan, sensor, dan mesin tiket yang digunakan untuk membuat tiket parkir. Selanjutnya, data tiket dipakai dalam proses pembayaran bersama informasi petugas yang memproses transaksi, dan setelah pembayaran selesai, sistem menghasilkan laporan pembayaran yang berisi informasi transaksi seperti waktu keluar, tarif total, status pembayaran, dan petugas yang melayani. Dengan adanya kamus data ini, setiap atribut memiliki definisi yang jelas sehingga memudahkan pengembangan sistem, perancangan basis data, dan pemeliharaan aplikasi. Oke, ini adalah use case diagram yang digunakan oleh kelompok kami pada sistem manajemen parkir. Di sini ada 3 aktor yang kami gunakan, yaitu aktor pengendara, petugas parkir, dan manajer parkir. Nah, di sini ada 5 use case utama yang kami gunakan. Yang pertama ada use case deteksi kendaraan yang berhubungan dengan aktor pengendara dan aktor petugas parkir. Yang kedua ada use case pembayaran yang berhubungan dengan pengendara, di mana pengendara akan melakukan pembayaran. Ini include dengan bukti pembayaran dan tiket parkir yang diterima oleh pengendara. Lalu ada use case input data parkir yang terhubung dengan petugas parkir. Nah, ada manajer parkir yang menghubungkan dirinya dengan use case melihat laporan pendapatan dan use case melihat laporan data parkir yang telah direkap selama sebulan. Berikutnya adalah kelas diagram pada sistem kami. Yang pertama ada kelas pengendara dengan atribut ID pengendara, nomor plat, dan jenis kendaraan yang memiliki hubungan one-to-many dengan kelas tiket parkir. Berikutnya ada kelas sensor deteksi dengan atribut ID sensor, lokasi sensor, status sensor, dan memiliki relasi one-to-many dengan kelas tiket parkir. Lalu ada kelas mesin tiket dengan atribut ID mesin, lokasi mesin, dan status kertas. Memiliki relasi one-to-many dengan kelas tiket parkir. Nah, berikutnya ada kelas tiket parkir dengan atribut nomor tiket, waktu masuk, status tiket, ID pengendara, ID sensor, dan status tiket. Memiliki relasi one-to-one dengan kelas pembayaran. Kelas pembayaran dengan atribut ID pembayaran, waktu keluar, tarif total, status pembayaran, nomor tiket, dan ID user. Memiliki relasi many to one dengan kelas user internal. Kelas user internal dengan atribut ID user, nama user, dan juga role. Selanjutnya ada state diagram. Pada state diagram, objek yang dimodelkan pada state diagram ini adalah tiket parkir. Objek tersebut dipilih karena tiket parkir mengalami beberapa perubahan status selama siklus penggunaan, mulai dari kendaraan masuk ke area parkir hingga kendaraan keluar dan transaksi parkir selesai dilakukan. State awal pada objek tiket parkir adalah dibuat. Status ini menunjukkan
bahwa tiket parkir telah dibuat setelah kendaraan berhasil memasuki area parkir dan data kendaraan dicatat oleh sistem. State antara yang dimiliki oleh objek tiket parkir terdiri dari aktif yang menunjukkan bahwa kendaraan masih berada di area parkir. Yang kedua ada menunggu pembayaran yang menunjukkan bahwa kendaraan akan keluar dan sistem sedang menunggu proses pembayaran. Yang ketiga ada lunas yang menunjukkan bahwa pembayaran parkir telah berhasil dilakukan. Dan yang terakhir ada kendaraan keluar yang menunjukkan bahwa kendaraan telah mendapatkan izin keluar dari area parkir. Dan state akhir pada objek tiket parkir adalah selesai. Status ini menunjukkan bahwa seluruh proses parkir telah berakhir dan kendaraan telah meninggalkan area parkir. Berikutnya ada sequence diagram. Di sini kami menggunakan use case deteksi kendaraan dengan aktor petugas parkir. Nah, di sini petugas parkir akan melakukan mendeteksi kendaraan yang masuk, yang mana akan mengirimkan sinyalnya ke sistem. Nah, sistem akan mencari data kendaraan tersebut dalam database. Database-nya akan mencari data tersebut dari data yang telah tersimpan, lalu mengirimkannya kembali ke dalam sistem dan memunculkan pilihan. Jika datanya ditemukan, maka akan menampilkan informasi data kendaraan kepada petugas parkir. Jika tidak ditemukan, maka kendaraan tersebut akan dinyatakan belum terdaftar dalam database. Di sini hubungannya dengan use case diagram dan juga class diagram. Kami menggunakan use case deteksi parkir yang mana tadi ada di use case diagram kami. Pada kelas diagram kami menggunakan kelas-kelas yang akan digunakan dalam database kami. Lalu berikutnya ada activity diagram. Di sini petugas parkir memulai mendeteksi kendaraan, lalu mencek data kendaraan tersebut dalam database, seperti pada sequence diagram tadi. Lalu akan dibuat pilihan, apakah data ditemukan atau tidak. Jika tidak, akan menampilkan pesan kendaraan belum terdaftar dalam database sistem. Jika datanya ditemukan, maka akan menampilkan informasi kendaraan tersebut kepada petugas parkir. Nah, di sini ada decision and guard-nya. Decision yaitu data ditemukan atau tidak pada cabang tersebut. Guard condition-nya ada pada bagian tidak dan iya. Jika tidak, akan menampilkan tampilan pesan kendaraan belum terdaftar. Jika iya, akan menampilkan tampilan informasi kendaraan. Di sini ada swim lane-nya yaitu petugas parkir bertugas untuk mengecek meng-scan atau mengecek kendaraan tersebut pada database yang telah dibuat. Oke, selanjutnya kami akan menampilkan prototipe UI UX dalam sistem parkir ini. Dan kita mulai dari halaman login. Di sini kita bisa login sebagai driver, officer, atau manager. Tapi kita fokuskan untuk driver terlebih dahulu. Dan pada screen-nya driver atau dashboard driver, ini terdapat beberapa notifikasi seperti notifikasi tentang parkir yang mana saja yang dekat area sang driver tersebut berada dan riwayat area parkir yang sudah dimasuki oleh pengendara tersebut. Dan kemudian pada fitur map atau screen map ini terdapat beberapa titik lokasi yang memungkinkan si driver itu melakukan parkir di area tersebut. Dan ketika sudah menemukan tempatnya, driver bisa menekan tombol reserve spot yang nantinya akan diarahkan ke activity, yaitu activity untuk pembayaran. Kemudian driver dapat melakukan pay dan exit, mengonfirmasi pembayarannya, dan selesai. Driver juga dapat mengunduh PDF-nya atau kembali ke beranda. Dan ketika driver menekan tombol report, akan memunculkan berbagai riwayat transaksi parkir yang sudah dilakukan oleh sang driver. Selanjutnya kita akan beralih ke menu officer. Nah, pada menu officer terdapat beberapa menu juga di sini. Kita mulai dari dashboard terlebih dahulu. Pada menu dashboard ini terdapat beberapa data ya, data statistik seperti statistik laporan tentang parkir yang masuk dan keluar hari ini, atau kendaraan terakhir masuknya kapan aja, dan total uang pendapatan yang didapat oleh sistem parkir ini. Selanjutnya, ketika officer menekan tombol entry, ini akan memunculkan menu seperti ini. Ini officer diminta untuk menginput kendaraan masuk atau menginput data masuk yang
yang dilalui oleh driver atau pengendara yang masuk ke dalam area parkir tersebut. Officer menginputnya di menu entry ini. Dan sedangkan untuk menu scan tiket parkir ini akan digunakan ketika driver tersebut eh, mencoba keluar dari area parkir. Drivernya mengescan tiket parkirnya atau memberikan tiket parkir tersebut kepada petugas dan petugas men-scan-nya, lalu akan muncul detail kendaraan keluar seperti ini dan eh, petugas akan mengonfirmasi kendaraan keluar ya. Dan selanjutnya pada menu status parkir ini dapat dilihat oleh petugas dan juga manajernya. Ini berisikan laporan tentang kendaraan-kendaraan yang aktif di area parkir tersebut ada berapa banyak dan juga pendapatan yang didapat ada berapa banyak di area parkir pada hari itu. Dan selanjutnya kita akan beralih ke screen-nya manager. Screen manager ini terdapat beberapa screen yaitu laporan pendapatan dan juga ekspor laporan. Laporan pendapatan seperti yang dilihat ini berisikan tentang data tentang eh, berapa pendapatan hari ini atau berapa pendapatan per bulan, per minggu atau per tahun untuk area parkir tersebut. Dan selanjutnya sang manajer juga bisa mengekspor laporannya dengan mengklik fitur ekspor ini dan menekan ekspor dan unduh dalam berbagai variasi file. Oke, seperti itu kira-kira protect dan UI dan UX-nya. Oke, sekarang kita ke integrasi mapping antar artefak dimulai dari studi kasus yang terhubung dengan fishbone diagram yang dimana permasalahan pada sistem parkir ini masih manual ya. Jadi ini jadi penyebab akar pada fishbone-nya yang terhubung pada studi kasus ya. Dan fishbone diagram terhubung pada DFD level 1 yang dimana penyebab masalah itu digunakan untuk menentukan proses utama sistemnya. Dan DFD level 1 tentu terhubung dengan DFD level 2 yang diuraikan secara rinci lagi. Dan DFD juga terhubung pada IRD yang dimana IRD ini menghasilkan data store dan data store ini akan dimasukkan ke dalam DFD-nya sebagai entitas. Yang selanjutnya IRD itu terhubung dengan kamus data. IRD atau entitas diagramnya sudah dibuat dan kemudian dirincikan lagi melalui kamus data. Selanjutnya DFD terhubung pada use case diagram karena proses pada DFD diletakkan menjadi layanan suatu sistem. Dan IRD terhubung pada kelas diagram karena entitas basis data itu dijadikan kelas pada sistemnya, jadi tambahin saja. Selanjutnya use case terhubung dengan activity, sequence, dan state diagram. Ini masing-masing itu aktivitas pengguna atau aktivitas user yang dimodelkan ke dalam beberapa diagram yaitu activity, sequence, dan state dengan sedemikian rupa. Dan terakhir use case juga terhubung pada UI prototype. Setiap use case itu direalisasikan menjadi tampilan antarmuka. Sebagai kesimpulan dari proyek ini, sistem yang kami rancang berhasil mengintegrasikan perangkat keras sensor dengan database pusat, sehingga masalah utama berupa kesalahan hitung manual dan lambatnya pencatatan kini dapat diselesaikan. Dalam prosesnya, seluruh artefak yang kami buat terbilang komprehensif mulai dari pemodelan fishbone, DFD, hingga cetak biru ERD dan prototipe antarmuka. Manfaat besar dari rancangan sistem ini adalah hadirnya efisiensi operasional dan transparansi laporan keuangan yang real-time bagi pihak pengelola. Untuk kedepannya, kami memberikan beberapa saran pengembangan pada proyek ini. Di antaranya adalah mengembangkan sistem ini ke arah aplikasi mobile, menyempurnakan fitur dengan grafik analitik kepadatan, melakukan pengujian langsung dengan pengguna atau usability testing demi kenyamanan operator, serta mengembangkan prototipe ke arah teknologi pengenal plat nomor otomatis berbasis kamera. Baik, terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kami. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.